Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang kita akan melanjutkan materi lagi. Setelah membahas minggu lalu kita membahas tentang sudut-sudut istimewa. Nah, sekarang kita akan membahas sudut-sudut di berbagai kuadran lain ya. Nah, jadi materi kita hari ini tentang menentukan perbandingan trigonometri bernilai positif atau negatif. Sebelumnya kita sudah pelajari kan, kalau perbandingan trigonometri itu mencakup tentang sin, kostan, kotangen, kosekan, dan sekan. Sekan. Nah, sekarang kapan nilai-nilai tersebut, perbandingan tersebut bernilai positif atau negatif? Kita lihat dari sumbu kartesius. Ini sumbu Y dan sumbu X. Awalnya kan kita cuma belajar tentang posisi di sebelah sini, sebelah kanan ya kan, dimana semua sumbu X-nya positif, Y-nya juga positif ya kan, jadi akan menghasilkan nilai-nilai yang positif juga. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang kuadran-kuadran yang ada di samping. Ini kan disebut dengan kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3 dan 4 ya kan, dibagi-bagi berdasarkan posisi. Saya ingatkan kembali juga, kalau sini kan 0, otomatis yang sebelah sini itu tandanya minus ya kan. Sumbu ini disebut sebagai sumbu X positif dan ini disebut sebagai sumbu X negatif, dibatasi oleh 0. Kemudian yang atas disebut dari 0 ke seterusnya ke atas itu disebut dengan sumbu Y positif, dan ke bawah 0 ke bawah disebut dengan sumbu Y negatif. Kalian pasti sudah pernah dapat juga sebelumnya, jadi saya sisa mengulang, ingatkan kembali sama kalian. Selanjutnya, oke, jadi kembali kalian perhatikan gambar ini adalah hasil penjabaran dari sebelumnya yang lebih bagus, karena sebelumnya saya cuma tulis-tulis biasa. Ini gambarnya, jadi lihat ya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nilai yang ada di sebelah kanan kuadran 1 di sini A1, dia itu X-nya positif, Y-nya negatif. Kemudian dia ada di sumbu X negatif dan positif. Di sebelah kiri X-nya sudah mulai negatif dan Y-nya positif. Kemudian kuadran 3 masing-masing minus dan minus. Kenapa? Karena dia ke sini ya kan, negatif, ke bawah juga dia negatif. Kemudian yang sebelah sini X-nya ke kanan maka positif, kemudian Y-nya ke bawah maka negatif. Dimana R-nya, nilai R-nya adalah jarak atau jari-jarinya, jarak antara titik pusat ke pinggir, ke sisi-sisi lingkaran, maka sudah pasti itu jari-jarinya sama besar semua ya kan, dan hasilnya adalah positif karena namanya juga jarak, tidak ada yang negatif ya kan. Nah, setelah itu kemudian saya akan jabarkan satu-satu. Untuk kuadran 1 kita lihat tadi kan, X-nya positif, Y-nya positif, R-nya positif, maka semua nilai yang ada di kuadran 1 itu bernilai positif semua, karena tidak ada angka negatif yang bisa membuat yang terlibat sehingga membuat nilai negatif itu muncul. Jadi saya tuliskan di sini semua positif. Maksud dari semua adalah sin, kos, tan, kosekan, sekan, dan kotangan ya kan, ini semuanya positif. Kemudian kuadran 2 X-nya sudah mulai bernilai negatif karena dia sudah ke kiri sumbu. Kemudian Y-nya masih positif dan R-nya tetap positif. Nah, apa yang terlibat dari sin, kos, tan, kosekan, sekan, dan kotangan, yang mana yang terlibat dengan X? Karena hanya yang terlibat dengan X yang merupakan yang akan menghasilkan nilai negatif. Ternyata sin, kos terlibat, tan terlibat, sekan terlibat, dan kotangan juga terlibat. Jadi yang tidak terlibat sama sekali dengan X adalah sin dan kosekan. Jadi di antara semua 6 ini yang bernilai positif hanya sin dan kosekan, sedangkan yang lainnya bernilai negatif. Ini saya tandai seperti ini saja supaya lebih gampang, yang gampang dihafal.
kalian hafalnya tanda positif saja. Di sini semua positif, kuadran 1 semua positif, kuadran 2 yang positif cuman sin dan kosekan. Kemudian kuadran 3 X-nya itu minus, Y-nya minus juga, R-nya masih positif, selalu positif. Nah, jadi apa saja yang terlibat dengan X dan R dari sini, sin cos tan, yang terlibat dengan X dan R, sin terlibat, cos terlibat, tan juga terlibat, ya kan? Semuanya terlibat dengan XR yang XY yang negatif. Nah, jadi jalan satu-satunya adalah kita bagikan dengan yang sama. Ternyata kalau kita bagikan X dan Y, itu akan, misalkan nilainya kan minus Y sama minus X, ini hasilnya adalah positif karena di masing-masing dibagi minus, hasilnya adalah positif. Maka yang punya ini adalah kotangan. Oke, nah kembalikannya pun sama, yaitu tan, yaitu Y per X, Y minus X minus, jadi hasilnya positif. Jadi yang positif di kuadran 3 hanyalah kotangan dan tangan, sisanya adalah negatif. Kemudian kuadran 4 X nya kan positif, Y nya negatif, R nya positif. Nah, yang mana yang terlibat dengan Y negatif? Yang mana? Sin kan, terlibat dengan sin, terlibat dengan tan. Yang tidak terlibat sama sekali hanyalah X dan R. Jadi X dan R ketika dibagi akan menghasilkan nilai positif. Yang punya rumus X dan R adalah cos dan sekan. Maka mereka berdua, hanya mereka berdua yang bernilai positif. Selain itu nilainya adalah negatif. Maksud dari nilainya adalah kalau misal di kuadran 1 sin 30 adalah 1/2, ya kan? Berarti ketika sin 30 ada di kuadran apa tadi? Di bawah ini di kuadran 4, maka dia akan menjadi positif. Tapi tidak mungkin sih, 30 kan sudut lancip. Nanti saya jelaskan selanjutnya mengenai itu ya. Oke, jadi ini rangkumannya saya percantik. Kuadran 1 ya, ini juga perlu saya perjelas lagi sama kalian. Kuadran 1 itu antara 0 derajat sampai 90, ya kan? Kalian pasti tahu juga batasnya. Kemudian kuadran 2 dari 0 derajat sampai 180. Salah, ini bukan 0, sorry. Aduh. 90 derajat sampai 180 derajat itu di kuadran 2. Kemudian kuadran 3 180 derajat sampai 270 derajat. Kemudian kuadran 4 dari 270 derajat sampai 360 derajat. Gambarnya seperti ini, sudah saya jelaskan juga sebelumnya. Nah, kapan sin cos tan? Ini dia, kalian bisa lihat sin di kuadran 1 positif, positif, negatif, negatif. Dia hanya positif di kuadran 2 karena ini nilainya. Cos juga seperti itu, dia hanya positif di kuadran 5 dan 1 sudah pasti. Kemudian tan hanya positif di kuadran 3, seperti ini juga hasilnya. Semoga kalian mengerti. Kalau tidak dipahami silahkan bertanya ya, karena ini penting. Nah, ini cara cepatnya. Kalau kalian mau lebih gampang menghafal, sin cos tan, tanda di kuadran, setiap kuadran seperti ini gampangnya. Nah, sama juga seperti ini cara menghafalnya. Jadi kuadran 1 semua, kuadran 2 positif sin saja, dan kebalikannya ya. Saya tidak tuliskan di sini karena lebih gampang. Pada umumnya kan kita gunakan sin saja. Kemudian di kuadran 3 itu tan, kuadran 4 itu cos. A, S, T, C, supaya kalian bisa hafal. Oke, lanjut ya. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Semoga kalian paham. Kalau tidak dipahami boleh bertanya dari manapun, terserah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.